Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmatillah dengan NIM 21030400111 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malaysia Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majelis yang tersusun dari kata filos dan filian yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai, dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai relatif kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir dan pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai yang benar, adil, dan bijaksana serta sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu secara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubung dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang keempat, sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Dan yang kelima, yaitu sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.
Inti sila-sila Pancasila yang meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur makna mutlak negara harus bekerja sama dengan gotong royong. Yang kelima yaitu adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsekuensi kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang dan aspek pendidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu sesuatu atau tentang yang menyelidiki hasil sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, atau alam semesta dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari atas 5, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monodualis dan atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok-pokok sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas keseimbangan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk hidup, makhluk individu, dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of sense. Menurut Titus 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hasil Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi dulu sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kehidupannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dunia kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Selanjutnya pada sila ketiga, 4, dan 5, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas menilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang ketiga, landasan aksiologi. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila.
Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aktios yang artinya nilai dan manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah aspek nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari bahasa Latin yaitu valere yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuai yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Dalam filsafat Pancasila disebut ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum selanjutnya akan terkristallisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai genitivus objektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek dan dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, Pancasila sebagai genitivus subjektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hasil yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan yaitu filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang berdasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh dasar-dasar kader kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.